sudah mau disuruh upload kok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka Sulaiman dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, program studi S1 Teknik Sipil, dengan NIM 23111024431102. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah dari analisis struktur baja, yaitu mahasiswa wajib memilih salah satu topik dari 3 topik dan menjelaskan berdasarkan data model atau perhitungan. Yang pertama ada struktur atap, yang kedua ada analisis portal dan gempa, dan yang ketiga adalah desain elemen struktur utama. Saya akan mengambil salah satu, yaitu struktur atap, antara lain pemodelan rangka, terus konsep pembebanan, beban mati, beban hidup, dan beban angin, terus analisis gaya aksial maksimum, dan pembuktian kontrol kapasitas rasio pada batang atap menggunakan software analisis struktur. Baik, langsung saja. Dalam pemodelan rangka bisa dilihat ya di depan bahwa ini pemodelan rangka atap dari kelompok 1. Baik, pemodelan rangka atap pada etap dilakukan dengan mendefinisikan geometri, material, dan pembebanan sesuai standar desain seperti SNI. Proses ini meliputi pembuatan grid, menggambarkan elemen rangka, serta pelepasan momen. Adapun beberapa langkah sistematis dalam pemodelan rangka atap. Yang pertama adalah persiapan dan pemodelan geometri. Terus yang kedua ada pelepasan momen. Yang ketiga pembebanan struktur. Dan yang keempat adalah analisis dan desain. Yang pertama persiapan dan pemodelan geometri, yaitu inisialisasi model. Buka program etaps dan buat model baru dengan mengatur grid seperti yang berada pada video ini. Terus ada pelepasan momen, yaitu struktur rangka atap umumnya diasumsikan sebagai rangka batang di mana sambungan antara elemen dianggap sebagai sendi. Ini sebagai sendi. Terus ada pembebanan struktur, yaitu beban-beban yang bekerja pada rangka atap harus didefinisikan sesuai standar yang berlaku. Itu define di sini ya. Terus terus ada analisis dan desain, tawuran analisis. Setelah semua parameter terinput dengan benar, jalankan analisis struktur untuk melihat lendutan gaya dalam momen aksial geser dan mode getar. Untuk mengecek konsep pembebanan atau beban mati, beban hidup, dan beban angin, bisa dilihat dari video ini. Yang pertama kita cek beban mati dari struktur atap. Itu beban mati, kita apply. Nah, ini beban mati. Setelah itu beban hidup, apply lagi. Nah, udah muncul. Dan beban angin. Terus setelah itu kita masuk ke analisis gaya aksial maksimum. Nah, penjelasan sedikit. Analisis gaya aksial maksimum itu adalah evaluasi kapasitas tekan atau tarik terbesar yang dapat ditahan oleh elemen struktur seperti kolom tiang. Masuk ke poin analisis gaya aksial maksimum, yaitu
pada rangka atap sangat penting untuk memastikan struktur mampu menahan beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban air hujan. Nilai gaya aksial kritis pada batang kuda-kuda biasanya terjadi pada batang atas. Pada batang atas bisa lihat videonya. Terjadi pada batang atas atau tekan, dan batang bawah yaitu tarik. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama, kategori pembebanan atap. Berdasarkan pedoman konstruksi dan standar nasional Indonesia atau SNI, beban yang dianalisis meliputi beban mati, beban hidup, dan beban hujan. Beban hidup, beban bekerja minimal sebesar 1 kN atau 100 kg yang bekerja pada titik buhul. Terus beban hujan, beban akibat genangan air hujan yang dihitung berdasarkan standar spesifikasi beban atap. Terus distribusi gaya. Dalam struktur rangka atap, batang atas umumnya mengalami gaya aksial tekan maksimum dengan potensi bahaya tekuk. Nah, batang bawah umumnya mengalami gaya aksial tarik. Batang bawah umumnya mengalami gaya aksial tarik atau maksimum. Nah, batang diagonal dan vertikal mengalami gaya aksial tarik atau tekan secara bergantian tergantung pada pola pembebanannya, seperti pada kuda-kuda. Untuk memberikan analisis yang lebih mendalam dan spesifik, itu ada beberapa bahan atau material. Itu bahan rangka atap, misal kayak baja ringan, profil baja IWF atau kayu. Terus material penutup atap seperti genteng, keramik, metal, dan beton. Terus ada bentuk atap dan bentang atap. Ini bentukannya dan bentang panjang 17 meter. Kita masuk ke poin keempat, yaitu pembuktian kontrol kapasitas rasio pada batang atap menggunakan software analisis struktur. Nah, pembuktian kontrol kapasitas rasio atau PMM pada batang atap kuda-kuda dilakukan dengan membandingkan gaya internal yang terjadi akibat beban terfokus terhadap kuat nominal penampang rasio. Penampang rasio harus bernilai di bawah 1,0 agar struktur dinyatakan aman. Nah, berikut ada langkah-langkahnya untuk membuktikan menggunakan software analisis struktur seperti SAP 2000 ataupun ETABS dan lainnya. Khusus baja ringan seperti Max. Definisi geometri dan material. Masukkan bentang kuda-kuda, sudut kemiringan atap, dan properti penampang material yaitu baja, kayu, dan beton. Ya, terus input beban secara presisi dan proses analisis atau run, cek kapasitas. Nah, untuk cara membaca hasil rasio di bawah 1,0 dinyatakan aman, kapasitas penampang masih mampu menahan beban, sedangkan rasio di atas 1,0 itu tidak aman atau gagal. Nah, profil batang terlalu lemah atau bentang terlalu panjang sehingga memerlukan perbesaran dimensi penampang atau penambahan titik buhul pengaku. Nah, coba kita cek aja langsung di aplikasi ETAB sendiri. Langkah pertama adalah kita blok semua. Setelah itu ke run, kita run analisis. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul seperti ini, langsung klik done. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kita langsung ke desain. Setelah itu still from design, klik ke start design atau cek ya. Nah,
Bisa dilihat ya. Di sini ada warna kuning, warna biru dan warna hijau. Berarti ini di bawah 1,0. Nah, ini atapnya dinyatakan aman karena di bawah 1,0. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.